warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Hari ini kita akan mendatangi seorang pebisnis barbershop. Ini yang gue dengar guys ya, ini adalah tukang cukurnya langganannya Pak Jokowi, Presiden nomor 1 Indonesia. Lo mau lihat bagaimana apa tukang cukurnya Pak Jokowi? Yuk, kita langsung aja masuk. Siapa dia? Oke guys, masuk. Nah guys, halo Mas Jumadi. Halo guys, nah inilah Mas Jumadi, salah satu owner dari Parangina. Oke, kita kepoin aja nanti apa Celoteh Bisnis, nanti kita kasih tahu videonya. Ini Mas Jumadi ini siapa sih sehingga dia sekarang bisa menjadi salah seorang langganan tukang cukur Pak Jokowi, Presiden nomor 1 Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami, Celoteh Bisnis. Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa lo like, share, dan subscribe. Karena kenapa? Ketika lo subscribe, lo otomatis mendapatkan video pertama kali dari channel YouTube kami. Oke, hari ini gue datengin seorang pebisnis. Pebisnis apa? Oke, lo lihat dari topinya ya, pebisnis apa nih ya? Ntar gue kenalin, tapi ini orang ya, dia seorang pebisnis tukang cukur, kalau bahasa Indonesianya sih tukang cukur. Tapi nih yang udah ngedengar, dia ini katanya udah nyukur kepala Presiden nomor 1 di Indonesia. Nah, kita tanya nih siapa dia nih. Apa kabar Mas Jumadi? Nah guys, ini Mas Jumadi, orang Jawi sama kayak gua, Jawa ya. Nah Mas Jumadi, kita mau tanya nih, Mas Jumadi sebelum berbisnis nih di bisnis apa barbershop ini, tukang cukur ini, lu itu backgroundnya apa sih sebenarnya? Awalnya ya, paling awal. Awalnya saya dulu itu serabutan ya. Oh serabutan, jadi Mas Jumadi apa aja dikerjain? Apa aja lo kerjain ya? Oke. Apa aja itu misalkan kayak apa yang udah lo kerjain? Dulu saya jadi tukang pemulung. Pemulung lo pernah? Pernah. Serius? Serius, terus pernah jadi nelayan juga pernah. Nelayan lo pernah, pemulung pernah terus? Ya, terus berjalannya waktu saya diajak sama temen masuk di dunia salon. Oh jadi lo akhirnya diajak sama teman ke dunia salon. Tapi gue mau tanya nih, yang pertama tadi lo bilang lo pernah pemulung. Iya. Di mana Mas Jumadi? Di daerah Bekasi. Berapa tahun lo pernah itu? Itu setahunan lah. Setahunan. Jadi lo mulung apa nih? Mulung apa sih? Sampah atau apa nih? Ya ini mulung yang kayak botol-botol ini? Botol aqua. Oh, terus kemudian lu setor ke tempat ini penadahnya? Iya, penadahnya. Oh, oke. Itu 2 tahun? Setahun. Itu kenapa lu bisa jadi pemulung gitu? Ya karena kan dulu saya kan pengen banget nyari kerjaan, cuma saya nggak punya ijazah. Saya pengen belajar mandiri juga. Oke. Sorry kalau gue boleh tanya, emangnya Mas Jumadi ijazahnya sampai apa sih? SMP sih. SMP. Guys, lu lihat Mas Jumadi yang dulu pemulung, ijazahnya SMP, sekarang lo lihat, kita kepoin lagi. Jadi lu pernah pemulung, udah keren banget, itu inspirasi banget ya. Lu pernah pemulung, terus kemudian lu belum nikah berarti Mas Jumadi? Belum ya. Dan itu tahun berapa ya Mas Jumadi? Itu tahun 2008. 2008 sampai 2009. Oke, setelah itu lu nanti diajak sama teman ke salon. Temen ke salon. Nah, oke, terus di salon ngapain tuh? Lu kan gak ada ahlian tuh, gak ada keahlian apa-apa. Nah itu karena teman-teman saya dulu saudara yang kamu kerja di salon, dia menawarkan saya masuk di salon katanya. Oke. Di mana tuh salonnya waktu itu Mas? Waktu itu di mana? Jalan Semeru, Bogor. Jalan Semeru Bogor. Oh, di Bogor juga ya? Oke. Waktu itu lu pegang apa nih? Kan lu gak ada keahlian nih Mas Jumadi. Dulu saya jadi OB dulu sementara. Oh, jadi yang ya rapi-rapi, nyapu-nyapu. Oke. Itu berapa lama? Itu sekitar setahun. Setahun, oke. Setelah itu, lu dipromosin atau gimana nih? Naik atau gimana? Itu saya setiap hari kerja jadi OB nyapu saya sambil ngeliatin gitu kan. Oke. Kayaknya enak amat gitu kan kerja sambil pakai seragam. Oh, pakai seragam ya udah. Saya pengen banget kan dulu pengen kerja pakai seragam gimana gitu kan. Di situ saya mulai timbul pengen semangat gitu. Oke. Terus akhirnya saya diajarin sama teman saya, suruh pijit semua tuh teman-teman saya. Oh, pijit abis salonnya pijit. Oh, oke. Malam terus belajar, terus kasih semangat sama temen. Jangan pernah putus asa pokoknya. Pokoknya pasti ada hikmahnya lah. Oh, itu lu pijit kan lu juga belum bisa Mas Jumadi. Kan diajarin. Oh, diajarin. Caranya triknya seperti ini. Oke. Terus itu saya ngeliatin, terus saya catat di buku. Oh, sambil lu catat di buku ya, takut lupa ya? Takut lupa lah catat di buku karena
akhirnya udah abis pulang dari tempat kerja jadi OB, malam baru saya malam di kan ada mes tuh. Oh, lo di mes. Akhirnya saya belajar sama teman-teman saya. Oh, temennya jadi ini jadi korban pemijitan gitu. Korban pemijitan. Oke. Nah, sekarang lu udah berapa tahun waktu mijit itu berapa tahun di proses itu kan setahun waktu di OB kan? 3 bulan. Oh, cuma 3 bulan doang. 3 bulan. Nah, setelah itu sama temen saya suruh melamar di sebuah salon. Oh, abis itu harus ngelamar pindah lah ya ke tempat salon yang berbeda. Oke, terus saya ngelamar di situ di tes. bagian apa tuh waktu itu? Terapis. Terapis. Oh, karena lu dari biasa pijat ya, oke. Akhirnya dari terapis itu saya dites, kata saya nggak punya ijazah, makanya waktu itu dia menanyakan ijazah kamu mana, nggak ada, saya punya keahlian doang. Akhirnya dicoba. Nah, jadi ijazahnya kan ada harusnya. Oh, nggak bawa? Nggak dibawa. Oke. Artinya lu beraniin bahwa saya bisa keahlian doang, nggak ada ijazah. Iya. Guys, nih ya. Jadi lu lihat ya. Ceritanya Mas Jumadi tragis juga loh. Jadi artinya dia benar-benar datang. Berarti Mas Jumadi datang ke sini seorang diri, maksudnya ke Jakarta ya? Seorang diri. Ya. Oke, bayangin ke Bogor ini seorang diri ya. Kampung dari mana Mas? Sorry? Kampung dari Indramayu. Indramayu. Nah, buat Indramayu, nah lo lihat nih Mas Jumadi dia sekarang sukses. Lu dengerin terus ya. Nah, jadi lu kan jadi Mas Jumadi dari pemulung, lu hanya ijazah SMP, kemudian habis pemulung lu tadi coba masuk ke salon ya, salon dari OB terus kemudian jadi tukang pijat, habis itu terapis. Nah, setelah terapis itu berapa lama di tempatnya salon yang yang pindah itu? Sekitar setahun lebih lah. Habis itu setahun lebih, oke. Terus juga belajar jadi asisten apa? penata rambut kan. Oh, langsung lo lanjut naik asisten penata rambut. Oke. Itu berapa lama penata rambut? Itu penata rambut sekitar 2 bulanan lah. 2 bulan. Oh, cepat juga ya. Oke, setelah itu? Karena yang penting kan semangatnya semangat itu ya. Oke. Setelah itu, habis itu mulai berpikir juga sampai kapan mungkin saya juga harus bisa belajar motong rambut juga itu. Jadi Mas Jumadi berpikir gue sampai kapan kalau cuma jadi asisten doang gitu ya. Gue mau juga yang lain lebih memotong rambut langsung gitu. Terus belajar lagi langsung. Akhirnya pengen saya belajar apa yang orang bisa, saya pengen bisa gitu. Itu belajar sama siapa berarti? Waktu itu saya belajar sekolah di Cengkareng. Berarti bayar dong? Itu dapat beasiswa dari. Ada beasiswa dari? Dari salonnya itu. Oh, jadi yang salon yang tadi Mas Jumadi lamar jadi terapis, terus kemudian jadi asisten, itu nyokolahin orang-orang yang di situ. Iya, yang berprestasi dapat. Inilah. Oke, guys, keren loh guys. Ini gue baru tahu ada beasiswa di salon nih. Gue baru tahu nih. Keren. Nah, berarti Mas Jumadi ini orang yang berprestasi. Karena itu beasiswa berapa lama? Beasiswa itu sekitar 3 bulanan. 3 bulan semua untuk pokoknya rambut ya, lo dikasih tahu gitu ya Mas ya? Iya, semua dari model, dari ya pokoknya sih belajar lah. Oke. Dan fokus saya harus membawa buku karena buku itu buat menyatet. Oke. Nah, itu setelah itu 3 bulan Mas Jumadi balik lagi ke salon yang memberikan beasiswa, terus kasih apa, jabatan apa, posisinya apa? Enggak, jadi abis itu tetap saya harus ngambil di sana. Oh, beasiswa ngambil selama? Setahun, oke. Selama setahun, terus kamu gitu? Terus diajak lagi ke Bogor sama teman. Oke, diajak lagi ke Bogor. Di Bogor akhirnya sambil belajar lagi, sambil lihat-lihat lagi ternyata seperti ini berjalan waktu. Terus itu tahun berapa waktu itu diajak sama teman ke Bogor? Karena kan saya istri orang Bogor pas belajar. Oke. Jadi pas dulu dapat beasiswa itu ya? Enggak. Iya. Pas beasiswa, benar. Pas dapat beasiswa kan saya udah nikah, pas jadi asisten rambut. Penata rambut, nikah dia. Terus akhirnya saya dapat sekolah gunting, dapat beasiswa. Akhirnya saya udah pergi ke Jakarta kan. Ninggalin istri di Bogor. Terus ninggalin istri di Bogor. Iya. Demi lu tadi mau motong rambut gitu ya, menjadi belajar ya, oke. Terus akhirnya saya berjalan waktu, akhirnya saya pengen deket sama keluarga lah katanya. Akhirnya lari ke Bogor kan. Diajak sama temen. Berjalan waktu, terus diajak lagi sama temen lagi ke dunia barber. Nah, terus berarti beda sama salon ya berarti ya? Iya. Terus barber, terus berjalan waktu, terus saya ambil kedatangan tamu orang nomor 1 lah. Wih, nah tunggu dulu deh Mas Jumadi. Jadi ternyata kata Mas Jumadi akhirnya dia kedatangan tamu orang nomor 1. Nah, orang nomor 1 apa dulu nih? Di rumah lu apa di rumah gua gitu ya? Nah, ini di negara berarti ya? Iya. Nah, sekarang berarti Pak Jokowi. Oh iya. Guys, nah jadi buat teman-teman di Bogor, berarti Pak Jokowi pasti nyari lo dong kalau mau kesini cukur. Iya, alhamdulillah. Wah tuh guys.
Jadi Mas Jumadi ini yang dulunya lo lihat bukan siapa-siapa gitu ya. Ibaratnya kalau bahasa gue ini from zero to hero. Jadi dari nol menjadi seorang pahlawan keluarga. Nah, Mas Jumadi ini dari orang yang ijazahnya SMP, terus kemudian dia hanya punya keahlian ya, berani ya, semangat kata dia gitu ya, sehingga dia sekarang menjadi salah satu tukang cukur dari Presiden Jokowi. Nah, ini keren nih. Kayak saya mau tanya, kok bisa Presiden Jokowi itu nyari ketemu sama Mas Jumadi? Gimana tuh ceritanya? Ceritanya saya juga nggak kepikiran beliau itu datang ke ini barber kan. Pas itu kan saya lagi santai, pagi udah nggak kepikiran datangnya beliau tiba-tiba. Oh gitu. Tapi kenal nggak Mas Jumadi? Jadi nggak kenal. Nggak kenal, kayak ngimpi aja gitu. Tapi pas dia masuk berarti Mas Jumadi lagi tugas, lagi nunggu gitu ya? Enggak, pas bukan lagi dia tiba-tiba datang. Mendadak aja gitu. Mendadak langsung gitu ya. Saya kaget, ini bener apa enggak saya ketemu presiden. Emang dia ngomong gitu, saya presiden mau cukur, enggak kan? Ya sih, enggak sih, tapi kan orang udah pada tahu lah. Ya tahu ya. Karena ada pengawalnya kali gitu ya, pas Presnya. Nah, terus Mas Madi gini, sekarang mau saya tanya sebelum ke arah ke arah tadi cerita tentang Pak Jokowi, sekarang saya mau tanya gini. Berarti sekarang bisnisnya Mas Jumadi adalah barbershop. Betul ya, barbershop ya. Berarti kalau bahasa Indonesianya yang paling keren tukang cukur, betul kan? Yes. Nah, sekarang saya mau tanya, bisnis ini udah berapa lama berarti yang dijalani sendiri sampai sekarang? Ini baru setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan. Berarti ini punya Mas Jumadi atau joinan atau gimana? Ini kerjasama sih. Kerjasama, oke. Ada berapa orang Mas Jumadi? Di sini ada 3 orang. Ada 3 orang. Jadi berarti sekarang Mas Jumadi punya bersama 3 orang tadi punya barbershop ini. Iya. Dari yang tadinya kerja sama orang. Iya. Oke, keren guys. Ini yang nah sekarang saya mau tanya, kenapa Mas Jumadi tiba-tiba tertarik menjadi owner, pemilik barbershop? Kenapa enggak udahlah kerja aja terus aja jadi barbershop, enggak usah jadi pemilik? Apa sih motivasinya itu apa? Karena saya pengen belajar dan pengen menyenangkan keluarga. Wah, keren. Nah ini bagus Pak, keren. Ingin menyenangkan keluarga, jadi lu berusaha gimana hidup gue lebih baik gitu ya maksudnya. Iya. Karena kan jadi owner kan beda lagi kan. Nah guys, lihat ya, ini Mas Jumadi yang harus lu gali, harus lu tahu. Dia orangnya sangat bersemangat dan dia orangnya nggak putus asa. Tadi lu udah cerita-cerita dari awal dia semangatin dia jalan gitu kan. Nah buat lu yang sekarang yang mungkin merasa levelnya secara pendidikan di atas Mas Jumadi, lo malu kalau nggak sukses. Lihat nih Mas Jumadi, dia bisa gitu ya. Nah Mas Jumadi, pertanyaan saya gini, berarti otomatis sudah 1 tahun lebih ya punya ini sama 3 orang temannya tadi ya. Nah pertanyaan saya, itu berarti Presiden Jokowi datangnya ke barbershop ini atau kemana nih? Sekarang saya dipanggil ke istana. Jadi pertama pas datang dia datang ke barbershop gitu ya, ke yang gimana waktu itu? Waktu itu di jalan di Sempur yang Kedori. Di Jalan Sempur, Bogor juga ya? Bogor juga. Oke, setelah itu pertama kali mungkin cocok gitu ya Mas Yudi. Dipanggil terus sekarang tiap hari? Dipanggil terus, alhamdulillah. Guys. Itu berkat orang tua dan istri. Nah, ini dia nih, ini mau gue tanya. Jadi ini Mas Jumadi yakin bahwa keluarga doain istri sama orang tua, jadi Mas Jumadi seperti kayak sekarang ini ya? Iya, tanpa doa orang tua dan istri saya nggak mungkin seperti ini ya. Tuh guys, lu buat teman-teman ya yang punya istri, yang punya orang tua, berbuat baiklah kepada mereka karena mereka pasti doain terbaik juga buat kita, bener ya Mas Jumadi ya? Jangan lupa uang kasih semua ke istri sama orang tua, bener ya Mas? Bener kan, masa nggak bener lagi? Bener kan, harus dong. Jadi lu harus kasih kayak itu sama ke orang tua lu karena supaya berkah didoain. Nah Mas Jumadi tanya gue begini, berarti lu sekarang setiap Pak Presiden Jokowi ada di Bogor pasti lu dipanggil? Beberapa? Oke, guys, lu gak usah nanya bayarannya berapa ya, ini gak usah off the record ya. Nanti gue ngomong di belakang aja. Nah Mas Jumadi yang mau gue tanya gimana sih perasaan lu waktu itu memotong seorang rambut kepala negara itu? Apa sih perasaannya? Perasaannya ya awal pertama ya kayak mimpi aja gitu dan rasa deg-deg juga ada gitu. Deg-degan gitu ya? Deg-degan, tapi rasa bangganya ada gitu. Oke. Rasa apa ya, dari kampung bisa ketemu seorang presiden nomor 1 di Indonesia. Guys, ini keren baru. Ini baru punya prestasi.
dari tukang cukur bisa ketemu presiden, malah jadi langganannya presiden untuk cukur Pak Jokowi. Oke, keren Mas, gue salut Mas sama lu. Nah sekarang pertanyaan gue begini, setelah dia datang terus kemudian di sini yang gue denger ya guys, yang gue denger banyak juga pejabat-pejabat Bogor yang sering kesini, benar nggak sih? Ya Alhamdulillah ya. Oke. Berarti mungkin mereka dari mulut ke mulut kali ya. Lu jadi terkenal sekarang nih Mas Jumadi. Ya itu jadi Mas Jumadi di Bogor jadi terkenal nih. Wih, Mas Jumadi bukan super presiden, keren. Jadi kalau mau kesini lu harus buat janji karena Mas Jumadi padat banget jadwalnya. Nah Mas Jumadi sekarang gini, berarti lu udah ngelewatin satu step, menurut gue ya sukses buat lu lah ya. Artinya bisa motong tuh jarang-jarang loh. 100 sekian ribu tukang cukur, puluhan ribu yang artinya bisa ada kesempatan kayak gitu. Selamat Mas Jumadi, lo keren banget dah. Nah sekarang gini Mas Jumadi, pertanyaan gua adalah, gua mau nanya secara apa ya, omset lah, tapi omsetnya secara keseluruhan gini, berapa kepala di barbershop ini bisa dihasilin selama sehari? Kalau boleh tahu. Tamu itu berapa sih kalau setiap hari itu? Ya kurang lebih 20 ya. 20 ya. Dan lo di sini ada berapa tenaga nih? Di sini kan ada 4 tim. Ada 4 tim. Oke, Dan 4 orang ya. Satu minggu itu libur 1 orang 1. Satu minggu libur 1 orang 1. Jadi ada 3 gitu ya, sampai 1 ya. Oke. Jadi ada 4 orang Mas ya? Oke. 20 kepala ya. Sehari ya kurang lebih ya. Kalau lagi rame itu berapa Mas? Kalau kami sekitar bisa 30-an. Wes guys. Dan ini bukanya setiap hari. Setiap hari jamnya? Dari jam 10 sampai jam 9 malam. 9 malam, oke. Mas Jumadi, ini namanya apa sih? Tadi gue belum notice ke netizen gitu ya. Namanya apa barbershopnya? Ini nama barbershopnya Paragina. Paragina. Nah pertanyaan gue, kenapa nama pakai Paragina? Apa artinya tuh? Filosofisnya apa tuh? Paragina itu kan bahasa Sunda yang halus ya. Apa tuh artinya? Itu wadah ya. Paragina jadi, itu wadah. Oke. Maksudnya apa tuh jadi? Jadi kayak misalnya kayak korek kan ada isinya. Oke, betul. Jadi saya orang kayak saya pengen bangun rumah gitu kan. Jadi harus ada isinya gitu. Oh, I see. Itu siapa yang ngasih nama? Itu tim. Oh, tim yang ini. Ada sih. Ya. Okay. Terus teman-teman juga lah ya. Jadi namanya Paragina karena seperti wadah lah bahasa ininya. Jadi lo mau dalam wadah itu bisa diisi. Kalau pengen keren ya datang ke Paragina. Wes. Guys, nggak usah khawatir. Gue rencana mau cukur juga nih rencananya. Nih jadi Paragina ini keren. Nah ini jalan apa nih namanya Mas? Ini Jalan Sancang. Jalan Sancang. Oke, patokannya apa? Yang mungkin orang saya ini? Patokannya mungkin ya bakso pada jagung sih. Bakso pada jagung, buat orang Bogor lo pasti udah tahu. Sampingnya bakso pada jagung itulah barbershop Paragina. Lo guys, lo jangan sampai lupa. Lo kan bisa tag nih nanti ke teman-teman lo di Instagram. Gila lo, gue yang motong ini lo langganannya Pak Jokowi itu Pak cukur. Wih, keren. Lo tadi kan pakai topi guys. Tadi gue juga mau pakai topi ada di mobil tapi nggak enak gua. Kan sekalian kita cowboy berdua ya. Oke. Mas Jumadi, terus intinya lu udah tadi omset udah. Cabang ada berapa Mas Jumadi? Cabang alhamdulillah baru ada 1. Baru ada 1. Nah pertanyaan gue, kalau karyawan ada 4 orang juga tadi atau berapa orang? Ada lagi tambahan karyawan di sini? Enggak ada. Oh nggak ada karyawan, jadi 4 orang itu aja ya? 4 orang. Oke. Kasir kan? Sama kasir. Oh, kasirnya 2? Jadi 6? Jadi 6. Oke. Pertanyaan gue Mas Jumadi gini, kedepannya nanti lu mau buat bisnis barbershop Paragina ini seperti apa ke depannya? Apa mau buat lebih besar? Sebab impian seorang Mas Jumadi yang terliar lah, mau seperti apa tuh? Ya, saya sih pengennya usaha ini pengen membesar gitu. Membesar, oke. Dan punya banyak cabang? Pengen banyak cabang, terus ada kantornya juga. Wih, keren ada kantor. Jadi jangan pakai dasi ntar lu nggak bisa cukur. Tapi lu mau di franchise juga gimana? Ya. Sistemnya, pikirannya Mas Jumadi mau ada franchise nggak? Rencana ada ya, ada ke arah sana ya. Guys, kenapa gue tanya kayak begitu? Karena seorang pebisnis harus berpikir visi ke depan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Mas Jumadi mau nih semua ada cabang yang banyak dan dia punya kantor, keren. Ini keren. Nah, Mas Jumadi, yang mau saya tanya lagi seperti ini. Kira-kira kalau di sini perlu pakai marketing medsos nggak sih? Maksudnya gini, kan orang sekarang udah sistem online, pakai Instagram lah, pakai Facebook lah, pakai Google lah segala macam. Nah, kalau Mas Jumadi mempromosikan Paragina ini dari mana? Lewat apa? Semua punya pada medsos masing-masing sih, jadi ada yang ngaturnya. Oh, ada yang ngatur, tapi ada sama Paragina? Ada Paragina. Oh, apa namanya Paragina apa? Barber Paragina ada. Barber Paragina. Iya. Oke, guys, nanti gue tulis di bawah sini Barber Paragina, lihat aja kegiatannya Mas Jumadi dan tim-timnya semua ada di situ. Oke. Sekarang ada pakai manajer juga ya? Ada. Wih. Kayak manajer artis sekarang Mas Jumadi. Nah, sekarang Mas Jumadi saya tanya gini.
Pertanyaan gue selanjutnya adalah, lo ketika dari awal tadi mulung, terus kemudian jadi OB di salon, terus naik-naik, terus sampai dengan sekarang lo punya owner, menjadi salah satu owner dari Paragina Barbershop. Kasih tahu dong sih, lo pernah nggak sih down gitu, kecewa gitu, terus kemudian lo merasa kayaknya nih hidup nggak adil atau apa, gue mau berhenti aja atau gimana? Pernah nggak sih? Lo pernah sih. Kenapa tuh waktu itu? Habis pernah dulu tuh pernah putus asa ya. Kenapa tuh asalnya itu? Iya, karena orang melihat orang tuh enak gitu bisa kerja di kantoran apa, terus saya kadang menghayal apa saya bisa seperti mereka gitu. Oke. Tapi kayaknya nggak mungkin lah. Kayaknya saya nggak ada harapan lah. Mungkin saya akan jadi pemulung aja atau gimana. Itu mikir begitu? Kayaknya apa saya pulang kampung apa gimana gitu. Terus ya? Diajak sama temen, diajak ngobrol kan. Udah jangan putus asa bro katanya. Nanti kamu semangat, tegakkan niat kamu katanya. Jangan pernah menganggap semua orang itu mudah katanya. Di situ saya mikir apa yang nggak mungkin. Tapi kembali lagi sih, apa yang jadi mungkin kadang gitu. Asal selama kita yakin aja dalam diri kita kan. Dan semangat gitu ya Mas. Pernah putus asa gitu kan. Nah Mas Jumadi tuh orangnya siapa tuh temannya? Masih ingat gak tiap hari gitu? Masih ingat gak tuh orang? Masih hidup gak dia? Dia masih hidup lah. Masih hidup ya? Tapi Mas Jumadi masih suka kontak dong sama dia dong? Udah lama udah enggak. Udah enggak ya? Udah berapa tahun lah. Tapi masih hidup ya? Masih ada ya? Masih. Mas Jumadi, artinya benar-benar Mas Jumadi juga pernah dong ya, maksudnya artinya dari cerita tadi pernah down ya, wajar ya, manusia pernah down ya, merasa tadi aduh gua apa sih gitu, kayak gitu ya Mas ya. Tapi Mas akhirnya bangkit lagi, berarti memang Mas Jumadi, berarti emang harus ada orang dong yang memberikan semangat dong kita kalau memang kita ada berbisnis itu ya? Iya, harus ya? Harus ada. Nah sekarang Mas Jumadi sendiri punya mentor nggak sih? Mentor bisnis? Di bisnis barbershop ini, orang yang mungkin yang ditiru, siapa sih, gua mau kayak dia tuh gitu bisa. Ada sih. Ada? Itu siapa? Maksudnya udah terkenal atau gimana? Dia dulu yang ngajarin saya sampai sekarang, dan dia sekarang punya usaha sendiri. Usaha barber juga sama? Dia usaha salon. Guys. Saya mulai belajar dari dia. Jadi Mas Jumadi punya role model ya, artinya orang yang ditiru gitu ya. Dia mau ikut kayak dia. Tapi Mas Jumadi pernah ngomong nggak sama dia? Dia pernah. Sampai sekarang dia bisa berdiri tadi sendiri. Dan dia senang dong, bangga dong Mas Jumadi punya ini. Guys, kenapa tadi gue tanya? Setiap pebisnis harus punya role model, harus punya guru bisnis. Nah, Mas Jumadi juga ternyata dia punya waktu di salon. Dia ngeliat orang, nih gue harus tiru kayak dia. Dan dia jadi, dan dia punya, sekarang juga Mas Jumadi gak kalah, dia juga punya sendiri. Jadi lo harus punya guru bisnis ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan saya Mas Jumadi. Ketika Mas Jumadi saat ini udah jalan bisnis ini, terus kemudian apa sih harapan buat orang tua, buat pasangan? Apa sih yang diimpi-impikan mau Mas Jumadi kasih ke mereka dari hasil barbershop ini? Yang mungkin belum, tapi mau buat mereka gitu. Jadi berarti surprise buat mereka gitu. Apa Mas Jumadi? Ada nggak sih impian itu? Ada lah. Apa tuh Mas Jumadi? Tahu nggak? Gak apa-apa, sampaikan aja. Kira masalah ini kan buat sebagai pemacu buat teman-teman di luar sana gitu. Orang tuh punya impian gitu buat hidupnya. Mau apa Mas Jumadi sama keluarga, sama istri, sama itu? Pokoknya sih saya membagikan orang tua saya. Apa yang saya dapatkan sekarang gitu kan. Tapi ya nunggu mungkin berjalannya waktu. Siap. Apa buat mereka mau beli sama Mas Jumadi? Mas Jumadi mau beli apa sebenarnya ke mereka? Ya. Apa impiannya? Impian ya, saya bilang impian ya. Apa yang belum? Saya pengennya dia banget ke tanah suci ya. Sekeluarga ya Mas? Sekeluarga. Amin guys, ini kita aminin sama-sama. Kenapa? Ketika lu aminin, maka itu akan balik ke lu juga. Jadi lu akan, insya Allah akan juga nggak pergi. Ini keren. Setiap orang bisnis harus punya impian. Dan impian Mas Jumadi adalah berangkat sama-sama umroh bersama anak, istri, dan ibunya. Keren. Orang tua masih ada? Lengkapin? Orang tua di kampung? Di kampung. Untuk buat teman-teman Mas Jumadi sama orang tua, nih lihat nih Mas Jumadi sekarang. Sebentar lagi mau ngajak orang tuanya umroh. Insya Allah kita doain. Nah, Mas Jumadi gini. Jadi setiap bisnis kan pasti ada naik turun nih Mas Jumadi. Mas Jumadi saat ini sudah merasa dari awal tadi pemulung, terus sekarang udah seperti ini, udah merasa sukses belum sih dalam hidup? Masalah ini ya sukses sih. Mas Jumadi sendiri merasa udah sukses belum? Ya sukses sih. Sudah? Guys, lu gimana nggak sukses? Dia dari pemulung, anak SMP. Jasa cuma SMP, sekarang dia punya barber. Guys, ini menurut gua udah sukses.
Dan sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan udah sukses, menurut Mas Jumadi, pertanyaan saya selalu tanya sama semua orang yang saya interview, doa orang tua sama istri pasti luar biasa ya Mas? Oh, luar biasa. Luar biasa. Dia membuat kayak begini berarti maksudnya dia. Tanpa doa orang tua dan istri yang nggak mungkin lah. Oke, guys, tanpa doa orang tua dan istri nggak akan mungkin seperti ini. Nah Mas Jumadi, pertanyaan saya selanjutnya begini, kasih tips dong sih buat para pebisnis yang mau seperti Mas Jumadi, yang dia dari orang yang mohon maaf, yang ijazahnya nggak tinggi, terus mungkin orang tuanya juga tidak kaya, mungkin orang tuanya yang petani atau apalah di desa sana, tapi dia mau berubah, mau berhasil. Kasih tips dong Mas Jumadi. Apa yang dilakuin supaya mereka bisa kayak Mas Jumadi? Ya satu yang penting harus sering banyak berkomunikasi sih. Harus sering banyak berkomunikasi, Jangan oke. pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Dan jangan lupa juga sebelum itu kita minta doa lah ke orang tua kita. Minta doa ke orang tua, keren. Karena itu adalah kunci utamanya. Oke, Mas Jumadi, butuh modal nggak sih ketika waktu bangun ini? Ya, oke lah. Modal maksudnya barang-barangan pakai bank? Ada sih. Ada pemberi ini juga ada ya, oke. Tapi dia ada modal ya Mas ya? Ada. Oke, artinya memang modal seorang pebisnis harus pakai modal. Pasti ada ya, walaupun sedikit besar pasti ada ya Mas ya. Oke. Mas Jumadi, ini keren banget ya. Artinya teman-teman, ini lu sebelum kita akhiri hari ini, like lagi, di share dan subscribe. Jangan lupa hari ini tema kita adalah nih, saya mau bisa bilang seseorang yang dari bawah, seorang pemulung dengan ijazah SMP bisa jadi tukang cukur langganannya Pak Jokowi, Presiden nomor 1 Indonesia. Ini hal yang membanggakan, keren banget. Mas Jumadi, thank you banget. Selamat udah sharing, udah bisnisnya, udah sukses terus ya Mas Jumadi ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi.